Kalau lagi butuh uang, baca sholawat ya. Butuh uang, baca sholawat. Ingin lunas hutang, baca sholawat. Ingin menikah, baca sholawat. Berbanyak, baca sholawat ya. Ingin punya keturunan, baca juga sholawat. Ingin punya modal usaha, baca sholawat ya. Pengen punya toko, baca sholawat. Pengen punya kos-kosan, baca sholawat juga ya. Intinya di sini kita berusaha untuk sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Kita berusaha untuk baca sholawat, istiqomah sholawat, dan kita perbanyak baca sholawat. Lagi aktivitas pun baca sholawat, lagi nyapu baca sholawat, lagi cuci baju baca sholawat, cuci piring baca sholawat, bahkan masak pun juga baca sholawat ya. Dan kita nidurin anak pun juga baca sholawat, karena kalau kita banyak baca sholawat setiap hari, kita rutin baca sholawat, istiqomah sholawat ya, istiqomah baca sholawat, insya Allah sholawat itu bisa mendatangkan ketenangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban sholawat Jibril ya. Karena beliau itu setiap hari membaca sholawat Jibril, mendawamkan sholawat Jibril atas izin Allah. Karena beliau rajin baca sholawat Jibril, istiqomah baca sholawat Jibril, Allah datangkan keajaiban sholawat Jibril kepada beliau. Karena beliau itu nggak bisa ngetik WA ya, nggak bisa menulis, karena beliau tahu akhirnya beliau tuh kirim testimoni keajaiban sholawat itu lewat pesan suara di WhatsApp ya. Baik, di sini saya akan lanjut berbagi testimoni keajaiban sholawat Jibril ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sahabat semua yang mungkin saat ini masih terlilit hutang, baik riba maupun non-riba, semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan. Semoga sahabatku semua yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Atau mungkin yang saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya dan diganti dengan kebahagiaan. Dan sahabatku semua mungkin saat ini belum memiliki pasangan hidup, semoga disegerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahabatku semua yang mungkin saat ini masih berkutat di dunia riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sahabatku semua yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Atau mungkin sahabatku semua yang saat ini sedang memiliki hajat seperti saya, semoga kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Saya mau berbagi testimoni tentang sholawat. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Saya sebelumnya nggak tahu menahu tentang kelebihan amalan sholawat, tapi sejak membaca sebuah tulisan tentang keutamaan sholawat, saya jadi tertarik membaca sholawat. Boleh dibilang saya ini Islam KTP. Kadang sholat, kadang kagak. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, ampuni hambamu ini. Mulai dari 3 hari yang lalu saya coba amalin sholawat yang pendek. Yang ini Shallallahu ala Muhammad. Saya praktekin ketika habis sholat, gak tahu banyaknya berapa, kadang banyak, kadang sedikit, minimal 11 kali. Kalau saya duduk, saya juga sering mengucapkan sholawat itu kalau lagi ingat. Hehehe. Saya mengamalkannya karena saya merasa banyak dosa dan berharap mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak ketika saya kena hisab. Saya takut masuk neraka, tapi ajaibnya kemarin, bener-bener kemarin, ceritanya saya butuh banget uang karena suatu keperluan yang sangat mendadak. Jadi karena bingung jalan keluarnya, terbesit di pikiran saya mau jual motor Mega Pro lama yang udah lama nggak dipakai, ditaruh di garasi udah 4 bulan ini. Selain itu pajaknya juga udah mati. Saya bayar pajak cuma 2 kali. Selain itu tangki bensinnya ada bocor kecilnya. Kekurangan lainnya banyak dan udah lama nggak pernah diservis. Saya naksir motor jelek itu cuma laku paling 3 jutaan atau paling tinggilah 5 juta. Dan ajaib hari itu juga beberapa jam saya kepikiran mau jual tuh motor. Ada temen dari temennya saya yang tawar tuh motor 10 juta. Klop langsung saya lepas dan dapat 10 juta. Heran saya, gila juga tuh orang mau beli motor butut gitu 10 juta. Apakah ini karena keajaiban sholawat? Kayaknya sih iya ya, karena saya udah lama banget gak dapat keajaiban dalam kehidupan ini. Sekarang saya sadar hidup mau dipermudah, maka dekat-dekatlah dengan Allah. Misalnya dengan cara sholawat. Saya nyesel banget sih kenapa gak dari dulu-dulu saya ngamalin sholawat. Masya Allah teman-teman, kalau kita mau bersolawat, insya Allah bukan hanya keajaiban dari Allah, tapi hati kita itu rasanya tenang, terus menghadapin segala sesuatu itu jadi lebih rileks, nggak panik gitu. Semoga kita semua bisa terinspirasi dari testimoni-testimoni sholawat dari sahabat-sahabat kita semua. Semoga kita semua selalu mendawamkan sholawat dan selalu istiqomah. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak atas kiriman testimoni keajaiban sholawatnya. Subhanallah ya teman-teman. Beliau ini karena ngamalin sholat Jibril ya, istiqomah baca sholat Jibril. Karena beliau ini lagi terpuruk, akhirnya beliau baca sholat Jibril ya, karena beliau lagi butuh sesuatu, jadi beliau tuh ngamalin sholat Jibril, sehingga berkah sholat Jibril beliau tuh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan keajaiban sholawat Jibril. Dan karena beliau tuh awalnya nggak tahu menahu tentang sholat Jibril, dan beliau tuh nggak ngerti manfaat dari sholawat Jibril, sehingga beliau tuh berusaha untuk membaca sholawat meskipun itu hanya sholawat Jibril ya teman-teman. Subhanallah, beliau itu saya tanyain namanya Mbak Ani. Mbak Ani itu mengamalkan sholat Jibril. Subhanallah, berkat sholat Jibril beliau itu mendapatkan keajaiban sholat Jibril. Berkat sholat Jibril beliau itu mendapatkan ketenangan hati. Berkah sholat Jibril hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sholat Jibril dan apapun yang diinginkan oleh beliau itu dikabulin sama Allah, dijabah sama Allah. Berkah sholat Jibril yang tadinya motornya laku cuma sekian juta, ternyata berkah sholat Jibril motor bututnya tuh laku sekitar 10 jutaan ya teman. Subhanallah, itulah keajaiban dari sholat Jibril. Apapun keadaan kita, yuk kita baca sholawat meskipun itu hanya baca sholat Jibril ya, seperti mbaknya itu tadi, baca sholat Jibril dengan penuh perasaan, baca sholat Jibril dengan sungguh-sungguh, baca sholat Jibril dengan istiqomah. Baca sholat Jibril itu amalnya diamalkan setiap hari, bacaan sholat Jibrilnya Allah berikan keajaiban dari
sholawat Jibril tersebut ya teman-teman. Nah, kalau lagi punya hajat ya, yuk kita baca sholawat Jibril. Apapun sholawatnya tuh ya, entah itu sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Munjiat. Seperti mbaknya tuh tadi, kalau memang belum hafal sholawat Nariyah, belum hafal sholawat Munjiat, baca sholawat Jibril seperti mbaknya tuh tadi. Kalau lagi punya hajat, baca sholawat Jibril. Ingin lunas hutang, baca sholawat Jibril. Ingin ketenangan hati, baca sholawat Jibril ya. Ingin punya jodoh, baca sholawat Jibril. Terus ingin punya mobil, baca sholawat Jibril. Apapun hajatnya, kita baca sholawat Jibril. Baca sholawat Jibril kan gampang ya. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Kita sambil masak baca sholawat Jibril, nyapu baca sholawat Jibril, terus cuci baju baca sholawat Jibril, cuci piring pun baca sholawat Jibril. Apapun aktivitas kita setiap harinya tuh baca sholawat Jibril ya. Meskipun kita tidurin anak ya, baca sholawat Jibril. Karena baca sholawat Jibril itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Nah, semakin banyak kita baca sholawat, maka Allah kan juga mengabulkan doa kita ya teman-teman. Nah, kalau kita istiqomah baca sholawat Jibril, rutin baca sholawat Jibril, insya Allah bakal datangkan keajaiban sholawat Jibril. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat Jibril itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.